Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Wenita Sari. Here I will explain the material in English, namely about adjective. Before going into further material, we first know what adjective are. Baiklah, sebelum kita mengetahui lanjut, kita harus mengetahui dulu pengertian dari adjektif ini sendiri. Adjektif adalah kata sifat yang memiliki fungsi untuk menerangkan atau menyatakan penjelasan dari kata benda noun seperti kualitas, keadaan fisik, usia atau umur, ukuran, warna, asal bahan, dan lain sebagainya. Jadi, adjektif atau kata sifat ini bisa memberikan karakteristik atau ciri-ciri dari benda yang ada di dalam sebuah wacana. Si adjektif ini untuk memudahkan kita memahami benda apa atau hewan atau apapun itu yang diceritakan oleh si pencerita tersebut. Di sini saya mengambil dua contoh. Yang pertama yaitu the car, sebuah mobil. Pada bagian ini kita belum mengetahui jenis mobil ini apa, warna dari mobil ini apa, kita tidak tahu. Kita lanjut bagian yang kedua yaitu the red car, sebuah mobil berwarna merah. Frase pertama terdiri dari sebuah kata sandang the dan bendanya adalah car. Kata red termasuk adjektif yang memberikan penjelasan lebih lanjut tentang mobil yang dibicarakan. Untuk itu, frase kedua terdiri dari the red car yang sangat membantu pendengar untuk mengetahui dengan mudah bahwa mobil yang dimaksud adalah berwarna merah. Jika tidak ada penjelasannya seperti the red car ini tadi, maka kita akan bingung jika seseorang berbicara atau dia bercerita kepada kita bahwa dia melihat sebuah mobil. Kita tahu mobil, tetapi kita tidak tahu warnanya apa dan jenis dari mobil itu sendiri apa. Tapi karena sudah ada penjelasannya di bagian ini, the red car ini jadi menyatakan sebuah mobil berwarna merah. Oh, berarti dia menceritakan bahwa tadi dia melihat sebuah mobil berwarna merah, sehingga kita tidak bingung dengan cerita dia tersebut. Adjektif sebagai pembentuk frase benda atau noun phrase. Kata bendanya diletak di bagian belakang, kemudian ditambah kata sandang. Kata sandang dalam bahasa Indonesia yaitu kata depan yang disebut artikel seperti the, and. Rumus yang bisa digunakan yaitu artikel plus adjektif plus noun singular. Singular ini kata benda tunggal atau satu. Rumus yang kedua yaitu artikel plus adjektif plus noun, kata benda yang lebih dari satu atau kata benda jamak. Artikel dimaksud pada frase benda singular yaitu menyatakan satu benda, sedangkan artikel untuk menyatakan benda yang lebih dari satu plural berjamak seperti the, tes, tos, atau kosakata lain yang menyatakan beberapa banyaknya benda tersebut. Seperti bendanya lebih dari satu, bisa 2, 3, 4, dan seterusnya. Berarti dia termasuk ke dalam plural, kata benda jamak atau lebih dari satu. Contoh noun phrase atau singular yang pertama, a unique city, sebuah kota yang unik. Jadi unique inilah menjelaskan tentang sebuah kota. Jika tidak ada unique ini, kita hanya mengetahui sebuah kota, tetapi kita tidak mengetahui apakah keunikan dari kota tersebut. Contohnya seperti negara Inggris, terdapat di sana Menara Eiffel. Jadi keunikan dari kota tersebut atau negara tersebut terdapat pada Menara Eiffel. Yang kedua itu that white house, rumah putih itu. Jadi white ini fungsinya itu atau kata sifatnya menjelaskan tentang rumah.
rumah tersebut rumah tersebut berwarna putih. Contoh noun phrase atau plural untuk beberapa atau banyak benda. Yang pertama adalah the greedy animals. Jadi pada bagian ini ada akhiran s. Jika akhiran s ini dihilangkan, maka artinya hanya ada satu, yaitu hewan. Tetapi karena ada akhiran s menjadi hewan-hewan. The greedy animals, hewan-hewan yang serakah. Jadi greedy di sini menjelaskan tentang sifat dari beberapa hewan. Yang kedua yaitu these friendly peoples, orang-orang yang ramah ini. Sama dengan bagian yang pertama, akhiran s ini menyatakan lebih dari satu. Bisa 2, 3, dan seterusnya. Jika s ini dihilangkan, maka artinya adalah satu. Orang. These friendly people, orang yang ramah ini. Tapi karena ada akhiran s menjadi orang-orang. Macam-macam adjektif. Yang pertama, deskriptif adjektif, yaitu adjektif yang menerangkan keadaan atau bentuk suatu benda. Kata yang termasuk dalam kelompok ini adalah big, beautiful, high, low, dan lain-lain. Contohnya, he has a big body. Dia memiliki badan yang besar. Contoh yang kedua yaitu Dina is a beautiful girl. Dina adalah perempuan yang cantik. Adjektif yang kedua yaitu distributif adjektif, yaitu adjektif yang bersifat terbagi-bagi. Beberapa contoh katanya adalah each, masing-masing, every, setiap hari, either, salah satu dari, atau lain sebagainya. Contohnya adalah she study biology every day. Dia belajar biologi setiap hari. Yang ketiga yaitu possessive adjective. Adjektif yang menyatakan atau menunjukkan kepunyaan atau kepemilikan. Kepemilikan dari seseorang. Contohnya my, kepunyaan saya. Your, kepunyaan kamu. Her, kepunyaan dia atau kepemilikan dia. Kepemilikan dari perempuan. Seperti seseorang menanyakan, apakah ini tas kamu? Ya, ini adalah kepunyaan saya. Selanjutnya adalah demonstratif adjektif, yaitu adjektif yang digunakan untuk menunjukkan suatu benda. Contoh, this is my car. Selanjutnya ada interrogatif adjektif. Kata sifat untuk menanyakan suatu benda. Contoh, what your color bag is. Selanjutnya ada kuantitatif adjektif, digunakan untuk menerangkan jumlah benda. Contoh, I have much money. Itulah penjelasan saya mengenai adjektif. Jika terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf karena di sini saya masih dalam proses pembelajaran. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.